Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas reguler 2018A dengan NIM 2018-02-040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana saya mengambil perusahaan Jeko Donat & Coffee di Mall Panakukang, Makassar. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis. Menurut Subagio pada tahun 2008, studi kelayakan bisnis adalah studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Yang kedua, menurut Yakob Ibrahim pada tahun 2009, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Dari pengertian beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan ataupun ditunda, dan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Selanjutnya, adapun aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis terdiri dari beberapa aspek di dalamnya, yaitu aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik, aspek hukum dan lingkungan hidup, dan aspek keuangan. Pada analisa ini, studi kasus berfokus pada objek Jeko Donuts dan Kopi yang ada di Mall Panakukang, yaitu untuk mengetahui aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknik dan produksi, aspek manajemen sumber daya manusia di dalam Jeko Donat dan Kopi tersebut. Sebelumnya, kita harus mengetahui sejarah Jeko Donat dan Kopi. Jeko Donat dan Kopi, atau lebih dikenal dengan sebutan Jeko, merupakan salah satu anak perusahaan Johnny Andrean Group yang bergerak di bidang food and beverage, yang didirikan oleh Johnny Andrean pada tanggal 26 Juni 2005, berpusat di Jalan Merayu Selatan 68, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pada 26 Juni 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, dan kemudian membuat outlet sebanyak-banyaknya. Dalam waktu setahun, Jeko telah punya 16 buah gerai dengan 450-an orang karyawan untuk gerai saja. 7 gerai terdapat di Jakarta dan sisanya di Bandung, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru. Dari tahun ke tahun, perusahaan ini terus semakin berkembang menjadi salah satu perusahaan food dan beverage yang terkemuka di Indonesia. Meskipun terhitung perusahaan baru, namun perkembangannya yang terjadi pada perusahaan ini dari awal berdiri hingga sekarang. Pada awal tahun 2011, Jeko memperbesar perusahaan ke luar negeri, yaitu Malaysia dan Singapura, serta di Cina pada awal tahun 2010. Adapun visi misi dari Jeko Donat dan Coffee, yang dimana visi yang pertama membentuk Jeko Donat dan Coffee sebagai international premium donat dan coffee brand terkemuka. Yang kedua, menjadi trendsetting lifestyle dalam donat dan coffee brand. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat untuk meraih cita-cita mereka. Adapun misi dari Jeko Donat dan Coffee, yaitu yang pertama menyediakan kualitas premium donat dan kopi. Yang kedua, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai prioritas. Yang keempat, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai. Dan yang keenam adalah memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai inti dari studi kelayakan bisnis pada Jeko Donat dan Coffee. Yang pertama, aspek pasar. Menurut Umar pada tahun 2005, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga.
Untuk tetap memenuhi permintaan konsumen, perlu dilakukan analisa aspek pasar untuk dapat memperkirakan jumlah permintaan yang akan datang. Semua pihak Jeko tetap bisa memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi varian rasa baru produk donat agar konsumen tidak menjadi bosan dengan rasa yang sudah ada. Selanjutnya, aspek pemasaran, di mana menurut Fuad, Christine H. Nurlela, Sugiarto, dan Paulus pada tahun 2006, manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang bermanfaat dengan pembeli untuk mencapai tujuan organisasi. Yang dimana nama perusahaan yaitu Jeko Donat dan Coffee. Jenis perusahaannya ialah perusahaan dagang dan jenis produk yaitu donat Jeko. Di dalam studi kelayakan bisnis, hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran yaitu strategi pemasaran STP dan 4P yang meliputi. Strategi pemasaran STP yaitu yang pertama segmentasi, yang kedua target, yang ketiga posisi. Selanjutnya strategi pemasaran 4P yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis STP pada Jeko Donat dan Coffee. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi pada dunia Jeko yaitu usia 5-50 tahun atau kalangan menengah ke atas. Yang kedua targeting. Target utama Jeko adalah segmen menengah sampai ke atas dengan gaya hidup dinamis, muda, plus modern. Anak muda yang baru mulai kerja dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi serta mencari gaya hidup dan keluarga yang usia anggota keluarga kurang dari 55 tahun. Dengan kata lain, target Jeko Donat dan Coffee adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, atau pekerja. Yang ketiga itu positioning. Posisi Jeko Donat dan Coffee saat ini di pasaran adalah market leader, karena saat ini Jeko Donat dan Coffee sebagai perusahaan donat nomor 1 di Indonesia. Jeko Donat dan Coffee tidak dapat dikatakan sebagai market pionir karena Jeko Donat dan Coffee bukan merupakan perusahaan yang menjual donat pertama kali. Meskipun Jeko Donat dan Coffee bukan yang pertama, tetapi Jeko Donat dan Coffee dapat menjadi yang paling unggul jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Intinya, positioning Jeko Donat dan Coffee adalah donat favorit keluarga dari anak-anak sampai orang dewasa. Selanjutnya, di sini kita akan membahas analisis tentang 4P, di mana yang pertama yaitu produk. Produk dalam Jeko Donat dan Coffee yang pertama memiliki rasa yang manis, yang kedua memiliki varian rasa dan topping yang berbeda, dan yang ketiga penamaan produk sesuai dengan topping atau varian rasa yang ada pada donat. Dan yang kedua yaitu price atau harga. Harga dalam Jeko Donat Jeko yaitu 8.000 per pieces. Analisis selanjutnya yaitu place atau tempat. Yang pertama terletak di lantai dasar Mall Panakukang Makassar. Yang kedua, tempat yang memiliki fasilitas yang banyak dan nyaman membuat konsumennya betah untuk berlama-lama duduk santai di Jeko Donat dan Coffee, dan disediakan wifi dengan dekorasi tempat warna yang bagus sehingga bagus untuk selfie khususnya bagi konsumen anak remaja. Yaitu promotion atau promosi. Website yang digunakan Jeko juga sebagai bagian promosinya. Kita bisa lihat menu dan list harga dari produk Jeko serta picture yang menarik, dan Jeko mempunyai banyak cabang di Mall Indonesia, khususnya yaitu di Mall Panakukang. Jeko mempunyai website khusus yaitu www.jekodonat.com. Jeko juga mempunyai akun Twitter dengan media promosi yang sangat inovatif dan praktis yaitu @jekoindonesia. Lanjut ke aspek berikutnya yaitu aspek teknis dan produksi. Aspek teknis, yang pertama, konsumen memilih donat yang akan dibeli secara sendiri, kemudian membawa donat yang telah dipilih tersebut ke kasir dan kemudian membayarnya.
Yang kedua, terdapat ruang duduk untuk menikmati donat di tempat sambil bersantai bersama teman atau keluarga. Lokasi Jeko Donat dan Coffee terletak di lantai dasar Mall Panakukang, dekat dengan akses keluar masuk MP, sehingga banyak dilewati pengunjung mall. Selain itu, Mall Panakukang terletak di bagian pusat kota Makassar, memiliki akses jalan yang selalu dipadati oleh pengunjung dan pengguna jalan kaki hingga pengguna kendaraan pribadi maupun umum. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi yaitu terdiri dari yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung, yang terbagi atas biaya operasional pabrik tetap dan biaya operasional pabrik variabel. Dan yang keempat, HPP dengan metode full costing, dan yang kelima yaitu HPP dengan metode variable costing, dan yang terakhir yaitu analisa BEV. Lanjut ke aspek berikutnya yaitu aspek manajemen. Menurut Griffin dan Edberg pada tahun 2007, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya finansial, manusia, serta informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Di sini kita dapat melihat struktur organisasi Jeko Donat dan Coffee. Teman-teman bisa melihat langsung melalui paparan materi yang saya berikan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen sumber daya manusia. Analisis aspek manajemen sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu job analysis, job specification, mendesain struktur organisasi, job description, mendesain sistem kompensasi dan sistem pengembangan karyawan. Di dalam mengenangani franchise yang banyak dan terdapat di luar kota, perusahaan juga membentuk suatu struktur organisasi di masing-masing franchise sehingga lebih mudah dalam mengkoordinir. Berikut struktur organisasi di masing-masing franchise. Atasannya yaitu manager on duty, dan di bawahnya ada kasir leader, operational leader, dan production leader. Dan di bawahnya ada crew, dan di bawahnya lagi ada frontliner. Itulah pemaparan materi untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis pada Jeko Donat dan Coffee di Mall Panakukang. Mohon maaf jika masih banyak materi-materi yang kurang saya paparkan dan beberapa aspek-aspek lain yang belum saya bahas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.